Shalom untuk kita semua. Saya sangat bersyukur pada hari ini walaupun kita tidak dapat beribadah bersama-sama, berkumpul di satu ruangan. Kita berada di tempat masing-masing, di tempat kediaman kita, karena ini merupakan mematuhi peraturan pergerakan perjalanan arahan dari pihak kerajaan, dan kita sebagai orang percaya kita harus tunduk dan kita harus patuh dengan apa yang telah diperintahkan untuk kita. Namun pun demikian, walaupun kita terpisah satu dengan yang lain, saya sangat yakin bahwa setiap pribadi kita dipersatukan di dalam roh waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita lanjutkan daripada seri yang telah lalu. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk berdoa, menyerahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia-Mu, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain dalam ibadah kami pada hari ini. Tapi kami tahu bahwa oleh karena kami menyembah Allah yang satu-satunya, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, kami dapat dipersatukan bersama di dalam roh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, pemberitaan firman-Mu mengambil tempat dalam hati setiap pribadi kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa akan bekerja dalam hati kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat disampaikan dengan kekuatan dan kuasa daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya dalam saat ini kita sedang mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, dalam 2 minggu yang lalu kita telah mempelajari firman Tuhan dalam seri khotbah kita daripada kitab Injil Markus. Ya, dalam minggu yang lalu kita telah mendengar khotbah yang disampaikan oleh saudara kita Lukas, yang diambil daripada Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-28, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan oleh roh jahat. Jadi saya percaya kamu masih segar dalam ingatan kamu tentang apa yang telah disampaikan, dan saya yakin juga kamu telah diberkati melalui firman Tuhan ini. Dan untuk minggu ini kita akan meneruskan siri pembelajaran kita daripada Injil Markus pasal 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-34, yaitu berkaitan dengan Yesus menyembuhkan orang banyak dan juga dia mengusir setan daripada orang-orang yang kerasukan pada waktu itu. Jadi di dalam seri ini, dalam pasal 1 ini kita melihat bahwa Markus sendiri dia telah mencatat kurang lebih ada 3 peristiwa yang berkenaan dengan demonstrasi kuasa Yesus apabila dia mulai masuk dalam pelayanan dia. Ya, kita tahu bahwa Markus telah mencatat awal bahwa setelah Yesus mengadakan puasa, doa, dan setelah itu dia masuk dalam pelayanan, dan dalam pelayanan itu dia bukan hanya mengajar dan juga bukan dia hanya menyampaikan pesan-pesan, message tertentu kepada para pendengar dia, tetapi dia juga mendemonstrasikan ataupun menyatakan kuasanya dengan mengusir roh-roh jahat, ya, dan menyembuhkan orang-orang sakit, dan juga dia mendemonstrasikan kuasanya dengan luar biasa dan sungguh menakjubkan, dan ini belum pernah mereka saksikan sebelumnya ini.
Jadi saudara, untuk kelanjutan daripada khotbah kita pada pagi ini, kita akan secara khusus melihat dalam bahagian Yesus menyembuhkan orang yang terdapat di dalam ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Baik, kita akan membaca daripada bahagian ini, Markus pasal 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Markus 1 ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Jadi saudara, ini adalah pembacaan kita pada pagi hari ini. Jadi kalau kita melihat dalam bahagian ini, kalau kita perhatikan konteks daripada bahagian ini, di dalam ayat yang ke-29 mengatakan sekeluarnya mereka daripada rumah ibadah, ya, sekeluarnya mereka daripada rumah ibadah. Jadi hal ini mengisahkan ataupun menyatakan tentang peristiwa yang berlaku sebelum ini, di mana Yesus dan murid-muridnya berada di sinagog ataupun rumah ibadat orang Yahudi yang berada di Kapernaum. Nah, dalam rumah ibadat tersebut, Yesus telah mengajar dengan luar biasa dan juga dengan kuasa, sehingga mereka yang mendengarnya sangat takjub. Mereka terheran-heran dan mengatakan bahwa ajaran mereka ini ataupun ajaran Yesus ini jauh lebih baik daripada yang diajarkan oleh para ahli Taurat selama ini. Dan kita melihat di dalam Markus pasal 1 ayat 23 di situ, ketika Yesus telah selesai berkhotbah ataupun telah Yesus selesai memberikan pengajaran di situ, ternyata bahwa pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu juga ada seorang yang sedang kerasukan oleh roh jahat. Jadi orang yang kerasukan oleh roh jahat itu dia berteriak, dia mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Kau adalah yang maha kudus dari Allah." Nah, ini merupakan teriakan daripada si roh jahat yang merasuki orang itu. Tetapi Yesus menghardiknya. Yesus memarahi dengan mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Jadi Yesus dengan begitu tegas, saudara, dalam bagian ini dia tidak mau agar roh jahat ini mengacau. Dia mau agar dia diam dan keluar daripada orang itu. Jadi pada saat itu juga roh itu menggoncang-goncangkan orang itu sambil menjerit dengan suara yang nyaring, dan ia keluar daripada orang yang dirasukinya itu. Dan setelah peristiwa ini ternyata bahwa mereka yang menyaksikan semuanya ini, mereka sangat takjub, mereka terheran-heran, dan mereka memperbincangkan hal itu. Mereka berkata, "Apa ini? Apakah ini suatu ajaran yang baru?" Dan ia berkata, dengan kuasa roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Jadi mereka sangat heran melihat apa yang terjadi. Jadi saudara, sekali lagi saya mengulang bahwa apabila Yesus telah melakukan mujizat yang luar biasa dengan mengusir roh jahat daripada orang itu, mereka semua sangat takjub, terheran-heran, dan mereka memperbincangkan hal itu. Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, bahwa mereka bertanya, "Apa ini? Ini suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepada dia.
Ini satu yang luar biasa yang kita lihat dalam bagian ini, saudara. Nah, jadi kita lihat setelah itu tersebarlah berita tentang kuasa Yesus, tersebarlah berita tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea pada waktu itu. Nah, jadi saudara, dalam pembacaan kita yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa di sini juga Markus mencatat bahwa setelah mereka keluar daripada bait Allah itu dan mereka pergi ke rumah Simon dan Andreas. Namun apa yang terjadi, kita melihat di sini bahwa apabila mereka sampai di rumah Simon dan Andreas, ternyata bahwa ibu mertua Simon sedang terbaring karena sakit demam. Ya, jadi setelah mereka melihat kejadian ini, mereka langsung memanggil Yesus dan memberitahukan kepadanya bahwa ibu mertuanya sedang sakit. Dan Yesus tidak membuang masa, tidak melengah-lengahkan masa, dan dia pergi ke tempat perempuan itu. Dia sambil memegang tangannya dan membangunkan dia. Maka seketika itu juga lenyap sakit demam yang telah menimpa ibu mertuanya itu. Dan kemudian kita melihat bahwa perempuan ini begitu bergembira dan begitu senang hati, dan dia dengan penuh kerelaan dia mulai melayani mereka. Nah, cerita ini tidak sampai di sini saja. Ternyata bahwa setelah berita tersiar tentang kuasa Yesus yang telah menyembuhkan dan mengusir roh jahat ini, dan itu orang-orang di sekitar Galilea itu mulai datang dengan membawa orang-orang yang menderita sakit dan orang-orang yang kerasukan. Nah, ini suatu yang sangat luar biasa. Berita telah tersebar dengan begitu cepat, walaupun mereka tidak memiliki media sosial seperti kita sekarang ini, tetapi kita melihat berita dari mulut ke mulut itu tersebar dengan begitu cepat, sehingga menjelang matahari terbenam, datanglah orang membawa orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang kerasukan. Dan oleh sebab yang demikian, maka berkumpullah orang ramai ataupun orang berkerumunlah seluruh penduduk itu di depan pintu, saudara. Mungkin rumah itu sudah tidak muat lagi, jadi mereka harus duduk di depan pintu dan menunggu, berkerumun di depan pintu. Dan Yesus yang memang memiliki misi khusus untuk menolong, membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan, dia mulai menyembuhkan mereka satu persatu. Dia mulai mengusir setan yang ada pada mereka. Dan di saat itu juga segala mujizat, segala kuasa-kuasa ajaib itu mulai dinyatakan melalui demonstrasi kuasa Allah yang sangat luar biasa. Jadi dia telah menyembuhkan bermacam-macam jenis penyakit yang dibawa, yang telah diidapi oleh orang-orang yang datang pada waktu itu. Dan dia juga telah mengusir banyak setan. Dan Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara mengenai hal itu ataupun menceritakan tentang hal itu. Nah, saudara, melalui petikan ini, melalui pembacaan ini, kita melihat betapa luar biasanya demonstrasi daripada kuasa Yesus itu. Apa yang kita pelajari daripada bahagian ini, saudara? Ya, yang pertama kita melihat bahwa kuasa Yesus, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, kuasa dia dapat mengalahkan kuasa penyakit. Dan yang kedua, kuasa Yesus dapat mengalahkan ataupun mengatasi kuasa roh jahat ataupun roh-roh daripada setan ataupun iblis. Dan yang ketiga, kuasa Yesus itu memiliki authority ataupun membuat kuasa-kuasa setan itu tunduk kepada dia. Artinya kuasa-kuasa iblis, kuasa setan tunduk di bawah kuasa Yesus. Dan yang kedua, hal yang kita lihat di dalam bagian ini, selain daripada penyataan kuasa, dan kita melihat respons dari orang yang telah mengalami kuasa Tuhan. Ya, respon yang kita lihat di sini, para setan-setan itu mulai tunduk, mulai patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya. Yang kedua, ibu mertua Simon yang telah disembuhkan, dia memberikan respon yang sangat positif, di mana dia dengan penuh kerelaan dia datang untuk
melayani mereka semua. Kita melihat dalam bahagian yang pertama, saudara, apa yang kita pelajari daripada bahagian ini, di mana kuasa Yesus dinyatakan. Ya, kuasa Yesus dinyatakan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa penyakit. Jadi kekuasaan Yesus atas penyakit bukan suatu yang diragukan lagi. Kalau saudara melihat dalam keempat-empat Injil telah merekodkan banyak sekali peristiwa di mana Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Artinya tidak diragukan lagi, ya, kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak meragukan lagi kuasa Yesus dalam hal dia memberikan kesembuhan dan dalam hal dia melenyapkan segala jenis penyakit. Ini bukan persoalan lagi. Jadi kuasa yang digunakan oleh Yesus dalam penyembuhan merupakan bukti nyata bahwa ia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi apabila dia melakukan kesembuhan, apabila dia melakukan pengusiran setan, ini terjadi dengan setika itu juga. Ya, dia tidak memerlukan waktu, dia sembuh dan pulih beransur-ansur, besok dia pulih sedikit dan hari berikutnya sembuh sedikit. Tidak, tapi dia terjadi secara natural, kesembuhan yang alami, sehingga orang yang didoakan itu sembuh, pulih pada seketika itu juga. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana kuasa Yesus itu kuasa yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu orang percaya kita dianjurkan untuk mendoakan orang sakit dengan nama Yesus dari Nazaret. Karena tanpa nama Yesus, ya, manusia dengan sendirinya tidak ada kuasa untuk melakukannya. Nah, itulah sebabnya apabila kita berdoa, mendoakan orang sakit, orang yang kerasukan, kita menggunakan nama Yesus. Kenapa? Karena nama kita sendiri, kuasa kita sendiri, kita tidak ada kuasa untuk melakukan semuanya, saudara. Ya, jadi itulah sebabnya kadang-kadang kita melihat ada orang berusaha untuk melakukan kesembuhan, melakukan mujizat. Ya, kadang-kadang mereka menggunakan segala macam cara. Tapi kita melihat di sini Yesus dia menggunakan kuasanya secara langsung. Jadi dia yang memiliki kuasa itu. Jadi kita sebagai orang percaya, kita menggunakan kuasa namanya di dalam hal kita mengusir setan dan juga mendoakan orang sakit, ya. Manusia tidak berdaya, manusia tidak ada kuasa. Bahkan kalau kita melihat orang-orang sekular ataupun orang-orang yang tidak mengenal Allah, apabila mereka ingin melakukan penyembuhan kepada orang sakit, mereka menuntut kuasa-kuasa yang lain, bantuan-bantuan daripada kuasa-kuasa yang lain untuk mereka melakukan penyembuhan. Tapi apakah itu penyembuhan yang real? Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa manusia pada dasarnya tidak ada kemampuan untuk hal itu. Nah, dalam situasi dunia yang sedang dilanda oleh pandemik coronavirus, ya, COVID-19 ataupun COVID-19 ini, jadi ramai orang menjadi ketakutan dan begitu panik, ya, apalagi dengan meningkatnya jumlah orang yang positif dan juga meningkatnya jumlah orang yang telah meninggal oleh karena wabah ini. Jadi ini telah membuat orang sangat ragu, sangat takut, semakin panik dalam kehidupan mereka. Jadi manusia telah pun mengamalkan berbagai cara untuk menghadapi situasi ini. Daripada aspek kesehatan, daripada medical, ya, daripada orang-orang sekular, mereka berusaha dengan cara tertentu untuk menghadapi virus ini, ya, dengan cara sains dan teknologi yang ada. Dan juga masing-masing agama di dunia ini juga berusaha. Masing-masing agama dalam dunia ini menggunakan cara mengikut agama masing-masing. Jadi di dalam agama masing-masing itu orang menggunakan berbagai macam cara. Baik cara ritual melalui persembahan-persembahan sesuatu kepada dewa-dewa mereka, ataupun hanya berdoa, ya. Dan ada juga yang menghadapinya dengan berpuasa. Jadi segala macam cara dilakukan dengan tujuan untuk
menghentikan apa yang sedang melanda kita ataupun pandemik yang sedang melanda seluruh dunia ini. Jadi kita melihat fenomena ini, mungkin ada orang yang telah berusaha dengan segala macam cara, tapi kita melihat walaupun kita telah mengamalkan berbagai cara dan ritual untuk menghentikan merebaknya virus ini, namun kita melihat statistik secara global, pandemik ini bukannya semakin berkurang, malah semakin meningkat dengan jumlah orang yang positif dan juga dengan meningkatnya jumlah orang yang meninggal setiap hari. Jadi apabila kita melihat kepada fenomena ini, mungkin ada orang yang sudah menjadi pesimis, bahkan mungkin ada yang mulai meragukan kuasa Tuhan yang dapat mengalahkan kekuatan virus tersebut. Jadi mereka sudah mulai give up. Mereka sudah berdoa, mereka sudah berpuasa, tetapi kenyataannya ini akan terus meningkat dan terus meningkat. Jadi, saudara, apakah Tuhan tidak sanggup atau tidak mampu menolong kita dalam menghadapinya? Tidak. Persoalannya bukan Tuhan tidak sanggup atau kuasanya terbatas untuk melakukannya, tetapi apakah Ia mau melakukannya ataupun tidak? Itu hanya semudah itu saja, saudara. Ya, hanya semudah itu saja. Jadi seperti mana yang telah kita lihat ataupun yang telah dikatakan di atas tadi, bahwa Tuhan telah menyembuhkan begitu ramai orang yang mengidap berbagai jenis penyakit. Tetapi mengapa Ia sepertinya berdiam diri dan tidak mendemonstrasikan kuasanya untuk menyembuhkan virus ataupun menghadapi virus corona yang sedang melanda dunia pada saat ini? Jadi ini yang akhirnya kita melihat di sini, bahwa bukan karena Tuhan tidak mampu, bukan karena Tuhan tidak sanggup, karena kita telah melihat Tuhan telah menyatakan kuasa kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang ada sebelum ini. Dan itu realiti bahwa Yesus mampu. Tetapi mengapa Dia sepertinya berdiam diri, saudara? Ya, kenapa Dia sepertinya berdiam diri? Kalau Dia berdiam diri atau sepertinya berdiam diri, pasti ada maksud tertentu mengapa Tuhan tidak melakukan mukjizat ataupun tanda ajaib dalam menghadapi hal ini. Jadi sebagai orang percaya, pandemik ini membawa kita untuk kembali merenungkan apa yang dikatakan oleh kitab suci mengenai perkara ini. Apakah pandemik ini sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan? Sudah tentu tidak, saudara. Tuhan Maha tahu. Ia pasti tahu apa yang sedang dan yang akan terjadi di dalam dunia ini. Jadi marilah kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus sewaktu Dia menjawab beberapa pertanyaan daripada murid-muridnya berkenaan dengan keruntuhan bait suci di Yerusalem dan tanda-tanda kedatangannya, dan juga tanda-tanda apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, kita boleh melihat pertanyaan ini disampaikan oleh murid-muridnya ketika Yesus memberitahu bahwa bangunan bait suci di Yerusalem akan runtuh dan akan diratakan. Dan murid-muridnya bertanya, mereka bertanya kepada Dia, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Ini pertanyaan pertama, bilakah itu akan terjadi? Dan yang kedua, apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini dikatakan oleh mereka dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Lalu Yesus menjawab mereka, ya, Dia menjawab mereka seperti ini dalam Lukas pasal 21. Ini peristiwa yang sama, saudara. Lukas pasal 21 ayat 10 hingga 11. Dan Dia mengatakan kepada mereka, tanda-tanda Dia adalah di mana bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan akan terjadi. Juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit itu akan dinyatakan. Jadi ini merupakan jawaban Yesus kepada para murid-muridnya dengan tiga pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan bila bait suci itu akan diruntuhkan, dan yang kedua, bila Yesus datang untuk kedua kali, dan apakah tanda-tanda untuk akhir zaman itu.
Ya, inilah jawaban dia. Jadi salah satu yang kita lihat di sini bahwa di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, saudara. Ya, jadi penyakit sampar ini berasal dari bahasa Yunani loimos. Loimos secara hurufiah kata ini boleh bermakna penyakit. Ya, itu secara hurufiah bermakna penyakit, tapi digunakan dalam bahasa gambaran ataupun bahasa hiasan disebut serangga. Jadi serangga ini adalah menunjukkan kepada suatu kerusakan yang begitu dahsyat, ya, satu ancaman yang begitu dahsyat. Dan apa yang terjadi kita lihat di sini adalah dia berbicara tentang suatu wabah, suatu penyakit, ya. Jadi jika pandemik yang terjadi sekarang ini merupakan suatu yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, maka kita sebagai orang percaya tidak perlu terkejut, tidak perlu takut, bahkan panik. Karena nubuatan firman Tuhan harus digenapi. Harus digenapi, saudara. Jadi kalau sudah dikatakan bahwa ia adalah salah satu tanda, maka ia pasti akan terjadi. Lambat atau cepat, dia pasti. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa lambat atau cepat, dia pasti akan terjadi. Walaupun kita berdoa dan berpuasa, nubuatan ini juga tetap akan terjadi karena Tuhan yang adil tidak mungkin bertentangan dengan dirinya ataupun dengan janjinya ataupun dengan firman-Nya. Jadi kalau kita berdoa, ya, tidak salah saudara berdoa dalam suasana yang seperti ini, tapi kita berdoa mohon perlindungan Tuhan supaya kita tidak terkena jangkitan, ya. Supaya kita tidak terkena jangkitan. Jadi kita melihat di sini bahwa hal ini terjadi supaya nyata bahwa apa yang telah dinubuatkannya dalam firman-Nya pasti digenapi dengan sempurna. Jadi tidak ada satupun apa yang dijanjikan tidak akan digenapi. Jadi kita melihat apa yang sedang terjadi ataupun fenomena yang sedang terjadi dalam dunia sekarang ini, saudara, kita melihat itu adalah suatu yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan dan itu harus digenapi. Kita boleh berdoa supaya Tuhan melindungi kita daripada pandemik ini. Tetapi untuk melarang pandemik ini terjadi, kita tidak dapat. Karena ini merupakan salah satu daripada tanda yang akan terjadi baik pada akhir zaman maupun dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi saudara, saya tidak mengatakan bahwa dengan pandemik yang sedang terjadi pada saat ini, coronavirus 19 ini, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman ataupun akhir zaman itu akan tiba ataupun kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi penyakit sampar merupakan salah satu daripada tanda akhir zaman seperti yang telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Tapi bila itu akan terjadi, saya tidak tahu, Anda tidak tahu, dan semua kita tidak tahu bila kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali. Jadi kedatangannya tidak seorang pun yang tahu. Kedatangannya adalah seperti pencuri. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah, saudara, kita harus berdoa, bersedia, dan berjaga-jaga senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi poin yang kedua yang kita lihat daripada firman Tuhan ini adalah Yesus berkuasa di atas kuasa-kuasa setan. Yang pertama tadi dia berkuasa atas kuasa penyakit, yang kedua ini adalah dia berkuasa atas kuasa-kuasa setan. Jadi bahagian ini juga menunjukkan mengenai supremasi kuasa Tuhan atas kuasa iblis ataupun kuasa setan. Jadi di dalam Alkitab, khususnya 4 Injil, kita melihat di mana banyak sekali peristiwa yang direkodkan di dalam keempat Injil, di mana Yesus melakukan banyak pengusiran setan. Ternyata bahwa di dalam keempat Injil ini merekodkan bahwa banyak manusia ataupun manusia dirasuki oleh kuasa iblis. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak kebal terhadap rasukan daripada iblis ataupun daripada kuasa syaitan. Jadi setan ataupun iblis dapat menguasai manusia dan merasuki mereka. Perkara ini menunjukkan betapa tak bermayanya manusia apabila tidak memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Syaitan dapat memperalatkan mereka, apalagi mereka yang memang sujud menyembah dan memuji Dia. Jadi kita melihat di sini bahwa
manusia itu pada dasarnya lemah. Kita ini tidak ada kekuatan apabila dihadapkan dengan kuasa kegelapan itu. Ya, saya juga ada beberapa pengalaman mendoakan dan mengusir roh jahat daripada orang yang kerasukan. Ya, satu ketika ada beberapa pelajar yang histeris ataupun histeria di dalam kelas. Dan mereka berkelakuan aneh, ya. Ini adalah pelajar-pelajar di sekolah menengah, ya. Mereka berkelakuan aneh, mereka berkelakuan seperti binatang buas, seperti singa, seperti harimau, seperti ular, ya. Jadi setelah didoakan dalam nama Yesus dalam beberapa jam lamanya dan mereka dibebaskan. Dan setelah itu mereka mulai menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Ternyata bahwa beberapa hari sebelum ini mereka telah terlibat di dalam satu persembahan permainan naga, permainan harimau. Dan apabila mereka melakukan itu, sepertinya mereka telah meresap ke dalam dunia binatang itu sendiri, sehingga sepertinya roh iblis menguasai mereka, sehingga mereka dapat membuatkan satu persembahan yang menarik, yang unik, yang lincah dengan begitu menarik sekali, memukau orang dengan luar biasa. Ternyata bahwa dalam persembahan itu mereka sudah menggunakan kuasa daripada binatang-binatang tersebut dalam persembahan mereka. Jadi apabila mereka sudah melakukan itu, kuasa itu masih menguasai mereka, masih mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup mereka, sehingga di dalam kelas itu terjadi histeria yang begitu luar biasa, saudara. Jadi kita melihat apabila kita sudah mulai bermain dengan kuasa kegelapan, dia akan menguasai, akan merasuk, dan dia akan melakukan apa saja yang diinginkan di dalam kehidupan orang itu. Jadi ternyata bahwa setan boleh memperalatkan manusia dengan merasuki orang-orang yang membuka pintu bagi dirinya untuk masuk. Mereka hanya dapat dibebaskan setelah iblis atau roh jahat itu diusir di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Hanya dalam nama Yesus yang berkuasa, iblis-iblis itu gemetar, iblis itu takut. Ya, hanya manusia yang telah berada di dalam Kristus yang memiliki kuasa untuk melakukannya dan dapat mengusir kuasa-kuasa kegelapan ataupun kuasa setan daripada hidup mereka. Jadi kuasa itu bukan daripada manusia pada dasarnya, itu adalah daripada Tuhan. Itulah sebabnya orang yang telah berada dalam Kristus, ia tidak mudah ataupun tidak dapat dirasuki oleh kuasa kegelapan, karena roh yang ada dalam dirinya adalah roh daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi untuk memiliki kuasa, kita melihat Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Manusia tidak ada. Itulah sebabnya dalam melakukan pelayanan terhadap kuasa kegelapan ini, kita harus menggunakan nama Yesus yang berkuasa. Dan yang ketiga, kita melihat Yesus memiliki kuasa untuk menundukkan kuasa iblis. Dia memerintahkan roh-roh jahat itu untuk taat kepadanya, dan mereka taat kepada dia. Ya, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, dan mereka taat kepada dia. Artinya bahwa selain daripada dia dapat mengusir mereka, tapi dia juga dapat menguasai mereka dari segi kekuasaannya. Artinya kuasa Yesus itu lebih di atas atau lebih mengatasi kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Jadi saudara yang saya kasihi, respons daripada orang yang telah mengalami kuasa mujizat Allah, kita melihat respon dia mulai melayani Tuhan. Jadi ini merupakan satu yang unik. Jadi setelah ibu mertua Simon disembuhkan, kita melihat dia mulai melayani mereka. Dia melayani mereka dengan begitu bersemangat. Ini sebagai satu respon, sebagai satu tidak balas daripada apa yang telah dia alami, sebagai ucapan terima kasihnya kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, marilah kita melihat apa yang telah terjadi dalam teks ini, dalam konteks ini, menyatakan kepada kita bahwa Yesus satu-satunya yang memiliki kuasa. Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa penyakit, ya. Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat dan setan, dan dia juga memiliki authority atas kuasa-kuasa iblis ataupun kuasa setan itu. Nah, oleh sebab itu, hal ini tidak meragukan kita lagi. Yesus yang kita sembah, saudara, bukan dia berdiam diri, bukan dia
tidak tahu apa yang terjadi dalam dunia pada saat ini. Dia tahu semuanya itu, dia menyadari semuanya itu, dia mendengar keluhan dan doa kita kepada dia, dia melihat kami yang berdoa dan berpuasa, tetapi sepertinya seolah-olahnya dia berdiam diri, karena ini dia ingin menyatakan bahwa apa yang dinubuatkan itu, saudara, harus digenapi. Bahwa ini adalah salah satu daripada tanda, bukan satu-satunya, tapi salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda tentang kedatangan Yesus. Saya tidak katakan Yesus akan segera datang, tetapi kita akan berdoa dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu bila dan saat dia akan datang untuk kedua kali. Nah, oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus. Kalau saudara pada saat ini melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, ingat, itu adalah penggenapan daripada firman Tuhan. Apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan, itu pasti akan terjadi. Bagaimanapun, apapun yang berusaha untuk mengatasi ataupun membatalkannya, tidak dapat. Karena Tuhan yang berkuasa, apa yang telah difirmankannya pasti akan digenapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kami telah renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu dapat mengambil tempat dalam hati masing-masing kami di tengah pandemi COVID-19 yang pada saat ini yang meresahkan seluruh dunia, yang membuat ramai orang panik, ramai orang ketakutan, ramai orang stres dengan keadaan ini. Bapa, sebagai orang percaya, kami tahu bahwa ini adalah sesuatu pertanda yang Tuhan telah nyatakan dalam firman-Mu, bahwa pada akhir zaman ataupun pada menjelang kedatangan Yesus, tanda-tanda ini akan terjadi. Dan ini terjadi pada saat ini, Tuhan. Kami tidak tahu bila Tuhan akan datang. Kami tidak tahu bila akhir zaman itu. Tapi ini adalah salah satu daripada tanda yang telah dinyatakan dalam firman-Mu. Dan ini harus digenapi. Oleh sebab itu, Tuhan, biarlah kami tidak merasa panik, tidak merasa takut. Tapi biarlah kami memuji Allah pada saat yang sangat kritikal pada saat ini. Karena kami melihat bukti nyata bahwa firman Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk kami. Biar kami bersyukur. Namun kami juga berdoa, mohon perlindungan Tuhan untuk setiap pribadi umat-Mu, setiap jemaat-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi jemaat Tuhan, terima kasih sekian ibadah kita pada hari ini. Saya harap kita diberkati melalui pujian dan penyembahan yang telah kita lakukan, dan juga melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Sekian sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.